Selamat datang di channel Next Trend, kembali lagi bersama gue Bagus. Kali ini gue memberikan rekomendasi 5 smartphone dengan ukuran layar yang super besar. So, langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Jadi, sebagian orang, termasuk gue, menuntut layar yang besar dari sebuah smartphone. Kenapa? Karena dari gue pribadi, gue sering pakai smartphone untuk kegiatan produktif ya, kayak ngurusin sosial media, terus juga kadang ngetik, bahkan gue juga bisa ngedit video di HP. Jadi, layar yang besar itu sebuah tuntutan dari kebutuhan gue. Dan tentu saja gue merasa nggak sendiri, pasti banyak di antara kalian yang juga butuh smartphone dengan layar besar. Untuk itu, gue memberikan rekomendasi 5 smartphone dengan layar besar yang dijual secara resmi di Indonesia. Sebelumnya, kita samakan persepsi dulu ya. Smartphone yang gue maksud di sini adalah pertama, dijual secara resmi di Indonesia, dan yang kedua, yaitu memiliki layar yang ukurannya di atas 6,5 inch. Kenapa? Karena saat ini sebagian smartphone di pasaran itu rata-rata punya ukuran 6,5, ada yang 6,4, ada yang 6,5 sekian. Nah, jadi di sini gue ambil yang di atas 6,5 inch. Dan yang ketiga, di sini urutan yang gue pakai itu berdasarkan gak cuma harga sih, tapi juga dari fitur-fitur lain yang diberikan selain layar untuk kegiatan produktivitas ataupun hal-hal lain yang berguna buat pemiliknya. So, langsung aja kita mulai. Di urutan kelima adalah Redmi Note 9 Pro. Ini adalah smartphone yang baru banget dirilis di Indonesia. Redmi Note 9 Pro ini punya layar ukuran 6,67 inch, panel IPS dengan resolusi Full HD, dan lapisan Corning Gorilla Glass 5 rasio 20:9. Saat ini di segmen harganya, Redmi Note 9 Pro ini adalah smartphone dengan layar yang paling besar ya, 6,67 inch. Di harga 3 jutaan kayak nggak ada lagi deh smartphone yang punya layar segede itu. Dan ini jadi pilihan yang menarik bagi orang-orang kayak gue yang butuh layar besar tapi budget terbatas. Selain layar yang besar, Redmi Note 9 Pro ini juga sebanyak banget punya fitur-fitur yang menurut gue bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan produktif ya. Kayak misalkan baterainya tuh gede banget, 5000 sekian mAh, yang didukung oleh pengisian daya 30 watt. Terus juga kameranya punya resolusi yang cukup besar, kamera utamanya tuh 64 megapiksel. Dan tentu saja kehadiran NFC ini sangat bermanfaat bagi mereka yang hidupnya produktif banget berpergian menggunakan e-money. Lalu yang keempat adalah Realme 6 Pro. Realme 6 Pro ini smartphone yang cukup menarik ya, karena kalau dibandingin dengan pendahulunya yaitu Realme 5 Pro, ini adalah peningkatan yang cukup jauh karena disebut sebagai smartphone yang naik kelas. Realme 6 Pro ini punya layar IPS dengan ukuran 6,6 inch, resolusi Full HD+, dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5, rasio 20:9, dan refresh rate 90 Hz. Refresh rate inilah yang membuat Realme 6 Pro ini menurut gue pantas banget di posisi keempat. Karena layar 90 Hz ini membuat tampilan layar itu lebih mulus dibandingin kebanyakan smartphone yang saat ini layarnya itu masih 60 Hz. Jadi kalian kalau nge-scroll menu, baik menu home ataupun menu Instagram, itu tuh rasanya mulus dan enak banget dilihat. Terutama juga kalau kalian main game, ya tergantung gamenya juga sih, karena kan ada game yang belum mendukung refresh rate tinggi ya. Tapi kalau game yang mendukung, ini juga enak banget dan pengalaman yang beda dibandingin smartphone biasa. Selain layarnya, Realme 6 Pro ini juga dilengkapi dengan chipset yang hemat daya, yaitu Snapdragon 720 dengan fabrikasi 8nm, dan juga kehadiran kamera tele di bagian belakang membuat smartphone ini pantas banget dan tergolong murah ya untuk harganya di 4 jutaan. Lalu posisi ketiga adalah HP gaming ROG Phone 2. ROG Phone 2 ini punya ukuran layar 6,59 inch dengan panel AMOLED, resolusi Full HD+, rasio 19,5:9, lapisan Corning Gorilla Glass 6, HDR10, dan refresh rate 120 Hz. Kenapa gue naruh ROG Phone 2 ini di urutan ketiga? Karena pertama, dia tuh sebagai smartphone gaming itu biasanya dituntut untuk memiliki layar yang cukup besar. Jadi wajar lah dia layarnya besar. Masa main game layarnya kecil kan kurang puas gitu ya. Ya makanya dia dikasih layar yang cukup besar. Terus yang kedua, ROG Phone 2 ini menurut gue bukan hanya smartphone gaming ya, tapi one stop
entertainment phone gitu. Karena pertama, dia punya speaker 2 alias stereo DTS-X. Jadi tuh suaranya emang pasti bagus banget dan menggelegar. Terus juga baterai besar 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya 45 watt. Selain itu, ROG Phone 2 ini juga mendapatkan banyak banget aksesoris dari Asus yang bisa sangat mendukung kegiatan gaming kalian. Lalu di posisi kedua adalah flagship terbaru dari Xiaomi yang baru rilis di Indonesia, yaitu Xiaomi Mi 10. Xiaomi Mi 10 ini dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inch, resolusi Full HD plus rasio 19,5:9, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+, dan refresh rate mencapai 90 Hz. Salah satu alasan kenapa Mi 10 ini gue masukkan ke dalam list adalah dia adalah smartphone flagship pertama Xiaomi yang masuk secara resmi. Dia pakai chipset Snapdragon 865 yang sudah mendukung 5G dan kayaknya itu adalah chipset terkencang ya untuk saat ini ya di platform Android. Dan bagi gue Mi Note 10 itu nggak masuk hitungan meskipun dia disebut flagship karena chipsetnya kurang flagship gitu. Terus Mi 10 ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur pendukung khas flagship mulai dari kameranya yang udah 108 megapiksel, terus baterainya 4700 mAh yang dimana itu cukup besar dan didukung oleh pengisian daya 45 watt dan juga speaker stereo. Meskipun salah satu hal yang gue sayangkan dari Mi 10 ini adalah tidak hadirnya kamera tele, di mana para pesaingnya yang mengatasnamakan flagship sudah memasukkan kamera tele di smartphone-nya. Sebelum masuk ke yang pertama, ini ada sejumlah honorable mention smartphone dengan layar besar dan dijual resmi di Indonesia. Lalu di peringkat pertama adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. Smartphone flagship Samsung ini punya layar Dynamic AMOLED. Ukurannya mencapai 6,9 inch dengan resolusi maksimal di QHD+. Refresh rate-nya mencapai 120 Hz, tapi itu kalau di resolusi Full HD, dan 60 Hz di resolusi QHD. Tapi kalau nggak salah update terakhir sih bilang resolusi QHD udah menikmati 120 Hz meskipun dapat dipastikan itu menguras baterai yang cukup banyak. Smartphone ini punya layar yang gede banget, 6,9 inch, itu hampir masuk ke region 7 inch. Dimana 7 inch itu bagi gue sih udah bukan smartphone lagi ya, itu udah kayak tablet mini gitu. Tapi kehadiran S20 Ultra di Indonesia ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka orang-orang yang cukup produktif menggunakan smartphone ya. Selain itu, S20 Ultra ini punya kamera 108 megapiksel di belakang, terus ada kehadiran kamera tele yang punya kemampuan secara optical itu punya spesifikasi 10 kali zoom dan bisa dioptimisasi dengan software sampai 100 kali zoom. Terus juga speakernya udah stereo yang ditune sama AKG, dapat dipastikan itu punya suara yang mantep banget. Lalu baterai juga cukup besar yaitu 5000 mAh yang didukung oleh pengisian daya 40 watt. Meskipun memang harus diakui S20 Ultra ini punya harga yang cukup tinggi ya, harganya kalau nggak salah 15 juta ya, 15 atau 16 juta, tapi harga nanti akan gue tulis di bawah. Jadi sekian video list HP-HP dengan layar terbesar yang dijual secara resmi di Indonesia. Kalau kalian punya rekomendasi lain smartphone dengan layar besar yang dijual resmi di Indonesia, boleh tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu apa sih alasan kalian memasukkan smartphone itu ke dalam list di sini. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, subscribe juga ke channel Nextrend dan tekan tombol loncengnya juga. Tulis di kolom komentar pendapat kalian soal HP-HP dengan layar besar. Jangan lupa untuk kunjungi situs nextrend.grid.id untuk update berita gadget dan tekno lifestyle terkini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.